Alur cerita God Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-60 sampai 62. Setelah MC kita, Shadow mengalahkan sang monster dan menyelamatkan Kapten Anyu dan Wameng bersama yang lainnya. Setelah terselamatkan, Wameng berkata, "Kak Shadow, terima kasih sudah menyelamatkan kami." Dan Kapten Anyu berkata, "Kalau bukan karena Shadow, mungkin kami sudah jadi seperti Manai Liang." Little Black melompat memeluk Kapten Anyu. Ia berkata, "Tidak apa-apa, Kak An, meski kau menjadi gemuk pun kau tetap cantik. Karena kecantikan itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun." Anyu kemudian berkata, "Shadow, untuk saat ini, pihak resmi dari Jianghai tidak punya banyak dana untuk membayar kamu kali ini." Shadow langsung menjawab, "Tidak apa, cukup bantu aku, carikan beberapa buku spill milik para assassin saja." Anyu berkata, "Baiklah, serahkan pada kami." Dan tidak lama kemudian Shadow pergi. Anyu lanjut berkata, "Misi kali ini juga sudah selesai, ayo kita pulang." Anyu lanjut berkata, "Kejadian hari ini, siapapun dilarang membocorkan kejadian ini, paham?" Mereka semua menjawab, "Siap, Kak An." Cerita kemudian berpindah. Mari kita kembalikan waktu ke saat Shadow baru saja melompat dari menara miring. Bos monster, nyawanya tersisa sedikit. Lalu wanita yang ada di depan berkata, "Tahan, nyawa bosnya tinggal sepertiga lagi. Xiao Sui, aktifkan skill Life Tree." Xiao Sui lalu berkata, "Siap." Lalu pemimpin wanita yang ada di depan berkata, "Portal rusak karena serangan Shadow, jadi semua usahakan jangan mati." Xiao Qi mengeluarkan skillnya dan memulihkan darah rekan satu timnya dalam area secara terus-menerus. Lalu pemimpin wanita berkata, "Serang sekuat tenaga, kita hampir menang." Dan para anggotanya bergerak dengan semangat menyerang bos monster. Serangan demi serangan mengenai sang monster. Pemimpin terlihat senang dan berkata, "Untung ada kau, Xiao Sui. Dengan profesi Life Secret-mu, kita bisa menaklukkan tempat persembunyian ini." Xiao Sui tersenyum dengan pujian itu. Akan tetapi, satu serangan fatal mengenai anggota lainnya yang memegang perisai. Walaupun perisainya menahan serangan itu, akan tetapi dia meninggoy. Sang monster yang menutup mata, tiba-tiba kini membuka matanya penuh dengan amarah. Lalu mengeluarkan sebuah serangan. Serangan itu berupa ledakan area. Hingga ledakan besar itu terjadi di atas menara miring. Ledakan besar itu mengenai semua orang yang ada di sana. Dan pada akhirnya, semua dikalahkan. Dan monster wanita sebelumnya kini dalam mode telur dengan nyawa yang masih full level 30. Semua orang yang dikalahkan kini spawn di kota. Seseorang berkata, "Gawat, apa yang terjadi? Kenapa kalian semua mati? Apakah bos monsternya sudah dikalahkan?" "Belum, kami sudah membuatnya tinggal satu garis nyawa terakhir. Tapi entah kenapa, darahnya tiba-tiba pulih sepenuhnya dan dia berubah menjadi telur. Lalu dia melepaskan skill area dengan kekuatan luar biasa. Dan seluruh tim kita pun dikalahkan. Nyawanya pulih total. Biasanya hanya bos yang berevolusi yang bisa begitu. Jangan-jangan wanita itu teringat kata-kata Shadow. Ia berkata di dalam hati, Shadow sudah tahu sejak awal kalau bos ini akan berevolusi. Makanya dia bisa menebak strategiku akan gagal. Kalau bos Platinum berevolusi berarti naik ke tingkat yang lebih tinggi. Guild kita mustahil bisa menang melawan itu. Jadi, apakah satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan Shadow? Lalu diperlihatkan, kini Shadow datang di tempat sebelumnya, di atas menara. Ia menemukan sang monster, kini berevolusi menjadi telur. Bos tingkat giok, Egg of Despair. Aneh, kalau hanya naik ke tingkat berlian, seharusnya tidak berubah bentuk sejauh itu. Telur ini terlihat tidak berbahaya. Jangan-jangan nanti menetas jadi bos yang lebih kuat. Shadow melemparkan pedangnya, Shadow Blade. Serangan itu mengenai telur dan memberikan damage 28.000 lebih. Melihat itu Shadow berkata, "Nyawanya 10 juta, setara dengan bos tingkat epic. Telur ini sangat mencurigakan, tidak bisa dibiarkan menetas." Shadow terus menyerang. Ia berkata, meski darahnya tebal bukan main, untuk menyelesaikannya saja sebenarnya mudah saja. Telur ini tidak punya kemampuan untuk mendeteksi stealth, jadi tidak bisa melihatku. Aku hanya perlu terus memakai skill untuk mengisi bar ultimateku. Shadow melemparkan begitu banyak blade, serangan demi serangan mengenai sang telur. Lalu Shadow mengeluarkan ultimate-nya, Crimson Blade, memberikan damage 108.000 lebih. Serangan Crimson Blade dilemparkan terus-menerus mengenai sang telur hingga telur terlihat mulai retak. Dan pada akhirnya telur itu terbelah. Shadow berkata, tak peduli seberapa tebal nyawanya, menghabiskannya hanya soal waktu. Shadow kemudian terkejut karena di dalam telur itu keluar seorang wanita, Princess of Despair level 1.
Nyawanya hanya 10 dari 10. Shadow berkata, gadis kecil, jadi ini bentuk asli Princess of Despire. Jangan-jangan legenda tentang putri yang dikutuk oleh naga putih itu benar adanya. Dia cuma punya 10 nyawa, artinya aku harus membunuhnya agar dianggap mengalahkan bos ini. Shadow bersiap menyerang dan mengeluarkan daggernya. Akan tetapi Shadow ragu-ragu. Lalu tiba-tiba dari atasnya muncul sebuah portal dan keluar sesosok naga berwarna putih. Melihat itu Shadow berkata, itu naga. Naga putih, Arthus, level 100 tingkat mitik. Naga raksasa, naga putih, level 100 keluar dari portal, mengeluarkan petir kemerahan. Melihat itu Shadow berkata dalam hati, tingkat mitik, kenapa bisa muncul bos kelas mitos di sini? Jangan-jangan legenda putri kutukan naga putih itu benar adanya. Ini adalah bos tersembunyi. Tubuh sang putri diangkat oleh sang naga. Shadow hanya melihat dari kejauhan. Lalu Shadow berkata, aku mendengar suara detak jantung. Dan tiba-tiba Princess of Despire terbangun. Ia mengangkat tangannya terbang mengarah sang naga. Lalu ia memeluknya. Tidak lama kemudian, jantung Princess of Despire bergetar sangat kencang. Lalu ia akan menghilang. Begitu juga dengan sang naga putih. Perlahan tapi pasti ia mulai menghilang. Melihat itu Shadow berkata, apa hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi pada saat sang naga dan sang putri menghilang, tertinggal sebuah item jantung. Shadow mengambil item itu dan notifikasi sistem muncul. Anda telah menghentikan kebangkitan Dewa Kuno Laut Dalam. Mendapatkan item Hati yang Terkutuk. Kutukan ini membuat waktu di dalamnya terhenti. Ia akan terus berdenyut tanpa henti sampai saat kedatangan tiba. Gunakan item ini untuk menjadi pengikutnya. Menyerap umur secara perlahan sambil menantikan kedatangan sang tuan. Atau hancurkan item ini, maka waktu yang tersegel akan kembali mengalir dan Anda akan mendapatkan item tingkat mitik. Shadow berkata, gunakan atau hancurkan. Kalau kugunakan mungkin aku bisa mendapatkan skill khusus yang kuat. Tapi dari deskripsinya ini sepertinya semacam kutukan atau parasit. Siapa tahu pada akhirnya Tus akan mengambil alih tubuhku. Tidak perlu ambil resiko. Hancurkan saja. Shadow mencoba menghancurkan hati kutukan. Lalu sebuah cahaya muncul. Shadow terkejut melihatnya. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Shadow. Shadow berkata di dalam hati, apa yang terjadi? Aku dipindahkan ke tempat lain. Tidak salah lagi, ini masih di atas menara sihir. Apa yang terjadi? Apa aku memicu semacam ujian? Saat Shadow masih bingung, tiba-tiba seseorang melewatinya dan berteriak, Artes, hari ini kau juga akan pergi jauh lagi. Lalu pria yang duduk di atas menara, ia adalah Arthus. Ia berkata, iya sang putri. Maaf, negeri musuh tiba-tiba memanggil Master Gurita untuk menyerang pelabuhan. Sebagai pelindung kerajaan, aku harus berangkat membantu. Sang putri berkata, pembohong. Padahal kau sudah berjanji hari ini mau mengajariku skill wine control. Arthus menjawab, jangan marah. Masih pagi kok, nanti sore aku ajari kau ya. Sang putri berteriak dan berkata, kau pikir aku anak 9 tahun? Ayah bilang, dari sini ke pantai saja. Kalau menunggangi kuda secepat mungkin, itu pun butuh 7 hari 7 malam. Mana mungkin kau bisa kembali hari ini? Ayah selalu bohong padaku dan sekarang kau juga mulai membohongiku. Kalian para pria memang tidak ada yang bisa dipercaya. Penuh kebohongan, tak setia, meninggalkan begitu saja. Arthus terlihat panik lalu ia menjelaskan, sudahlah jangan bicara begitu. Dari mana kau belajar kata-kata seperti itu? Arthus memberikan sebuah item. Ia berkata, ini ambillah ini. Ini adalah Scale of Promise. Di bawah saksinya, pihak yang melanggar perjanjian akan kehilangan kedua sayapnya dan takkan pernah bisa terbang lagi. Sang putri berkata, tidak, ambil saja kembali, aku tidak mau Artes kehilangan sayapnya. Arthus tertawa dan berkata, tenang saja, aku tak akan ingkar janji. Jangan remehkan skill wine control milikku. Arthus kemudian mengeluarkan sebuah sayap di punggungnya. Melihat itu sang putri terlihat kagum dan berkata, setiap kali kulihat Artes berubah, tetap saja begitu keren. Arthus kemudian berkata, aku akan kembali dan makan malam bersamamu. Sebelum itu, biar 3 bayanganku menemanimu dulu. Arthus kemudian pergi dan sang putri berkata, jaga dirimu baik-baik. Baiklah, kalau Artes berusaha sekeras itu, aku juga tidak boleh malas-malasan. Dan sang putri berkata kepada 3 bayangan Arthus, ia berkata, para Shadow Guardian, ikuti aku. Sekarang aku akan menyiapkan bahan makanan. Saat Artes pulang nanti, dia bisa makan malam yang lezat. Shadow yang ada dalam tubuh prajurit itu, ia berkata, jadi ini 2 orang itu, putri keputusasaan. Dan kelihatannya aku masuk ke dalam waktu yang tersegel.
di dalam Cursed Heart. Lalu diperlihatkan kini sang putri menyiapkan bahan makanan. Hal-hal lain juga dilakukan, ia memancing di tepi danau. Hingga sore hari pun telah tiba. Kini sang putri telah berhasil memasak. Dari masakannya keluar aura kehitaman. Ia berkata, tulang ayam direbus dengan jamur beracun dan semua makanan-makanan yang ada di meja. Semua ini adalah makanan favorit Artus. Dia pasti akan segera pulang. Setelah berlama-lama menunggu, kini ia tertunduk di meja makan. Tidak lama kemudian, seorang pria mendatangi sang putri. Ia berkata, "Putri, bangunlah, sudah larut malam. Sekarang waktunya kembali ke kamar untuk beristirahat." Sang putri berkata, "Aku tertidur, sekarang jam berapa?" Pria itu berkata, "Sudah waktu doa malam. Setelah lonceng berikutnya berbunyi, itu akan menjadi tengah malam." Tiba-tiba sang putri terbangun dan berkata, "Apa? Sudah selarut itu? Artus, dia belum juga kembali." Dari kabar yang datang dari garis depan, pertempuran sedang berlangsung dengan sangat sengit. Jenderal Artus sepertinya belum bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Mendengar itu sang putri berkata, "Artus itu hebat, dia kan pelindung kerajaan. Musuh manapun di hadapannya hanyalah domba yang menunggu disembelih." Pria itu kemudian menjelaskan, kabarnya, negeri musuh mengorbankan puluhan ribu jiwa untuk memanggil monster luar biasa yang mengerikan. Makhluk itu menyerang dari laut, tubuhnya sebesar kota, ribuan tentakel, dan tak terhitung mata menutupi seluruh tubuhnya. Orang biasa bahkan akan hanya dengan melihatnya saja. Jika kabar itu benar, bahkan Jenderal Artus yang sekuat itu pun mungkin akan kesulitan. Sang putri berkata, tidak mungkin. Artus pasti akan kembali. Akan tetapi, item yang diberikan Artus, item perjanjian, tiba-tiba pecah. Sang putri berkata, kalau Artus tidak kembali sebelum lonceng tengah malam berbunyi, dia akan kehilangan sayapnya. Cendekiawan Luen, cepat bawa aku menemui ayah. Dia kan juga seorang naga, pasti tahu cara membatalkan Scale of Promise. Luen berkata, tunggu, aduh, pinggang tuaku. Sang putri berkata, maaf cendekiawan, kalau dia kehilangan sayapnya di tengah pertempuran itu akan jadi bencana. Pada saat sang putri membuka pintu, tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang. Dia adalah Artus, dia telah kembali. Ia berkata, hei, kenapa panik begitu? Sang putri menangis dan berkata, Artus. Lalu ia memeluknya dan berkata, syukurlah kau kembali, kau tidak apa-apa kan? Artus menjawab, tentu saja aku kembali, kita kan sudah berjanji. Sang putri berkata, mereka bilang di situasi garis depan sangat buruk, aku sampai mengira kau akan tak kembali. Luen berkata, Jenderal Artus, bagaimana keadaan di medan perang? Artus menjawab, sedikit merepotkan, aku harus berjuang agak keras tapi semuanya sudah beres. Sisa masalah kecil bisa ditangani pasukan sendiri. Luen berkata, seperti yang diharapkan dari pelindung kerajaan. Artus dan sang putri kemudian berjalan menuju ke meja makan. Artus berkata, aku lapar sekali. Wah, makanan lezat ini, apa semua ini kau yang membuatnya putri? Sang putri berkata, tentu saja, sayangnya sekarang sudah dingin. Lalu Artus duduk memakannya. Ia berkata, tak apa, rasanya tetap luar biasa. Sisik ikannya berbumbu pas, jamurnya renyah, dan obsidiannya juga sangat garing. Sang putri berkata pelan-pelan, nanti tersendak. Scene kemudian berlanjut. Di atas menara miring, Artus berkata, baik, sekarang ayo kita pelajari skill wine control. Saat akan diajari, sang putri terlihat menguap. Artus berkata, kenapa? Kau ingin tidur ya? Sang putri berkata, jelas saja, demi menyiapkan semua makanan ini, aku sudah sibuk seharian. Artus berkata, kalau begitu besok saja kita belajar. Sang putri memeluk kaki Artus dan berkata, tapi aku masih ingin merasakan sensasi skill wine control itu. Bagaimana kalau begitu? Artus, berubah ke wujud aslimu, lalu bawa aku terbang ke langit sebentar. Artus berkata, tapi raja melarangku melakukan hal berbahaya seperti itu kepadamu. Sang putri memelas dan berkata, itu semua karena kau pulang terlalu malam. Padahal aku sudah menyiapkan banyak makanan untukmu. Tapi kau malah ingkar janji, tak tahu terima kasih, meninggalkanku begitu saja. Dasar pria menyebalkan. Artus kemudian berkata, baik-baiklah, jangan bilang lagi seperti itu, aku akan mengikuti permintaanmu. Tapi hanya kali ini saja dan jangan bilang pada raja, nanti aku pasti dimarahi. Artus memejamkan matanya, lalu ia berubah ke wujud aslinya, seekor naga putih raksasa. Melihat itu, sang putri sangat kagum melihatnya. Artus kemudian menundukkan kepalanya. Ia berkata, kau harus hati-hati ya. Lalu sang putri diangkat ke atas kepala sang naga. Artus berkata, pegangan yang kuat, kita berangkat. Lalu mereka terbang meninggalkan menara miring. Sang naga putih Artus membawa Tuan Putri berkeliling dengan wujud naganya. Sang putri kemudian berkata, begini ternyata dunia yang dilihat oleh Artus.
Artus berkata, indah bukan? Bukan cuma indah, tapi luar biasa indahnya, ucap sang putri. Lalu tiba-tiba, lonceng pun berbunyi. Sang putri berkata, Artus, kau akan selalu melindungi tempat ini kan? Dan Artus menjawab, tentu saja Tuan Putri. Tuan Putri berbaring di atas sang naga dan berkata, terima kasih. Singkat cerita, kini sang putri tertidur dan diantar ke kamarnya oleh Artus. Lalu kemudian sang raja menghampiri Artus. Sang raja berkata, kau terluka cukup parah. Monster gurita itu sesulit itukah dikalahkan? Artus menjawab, tak apa, aku masih hidup, hanya perlu waktu untuk pulih. Tentang monster gurita itu, aku sudah membakarnya jadi abu dengan dragon flame-ku. Sang raja berkata, Kekaisaran Malega sepertinya sedang melakukan semacam ritual. Monster itu muncul berkat upacara itu. Aku bisa merasakannya, gelombang mengerikan besar akan menyelimuti seluruh benua. Kita semua harus bersiap. Artus, bahkan kau meski seorang dari ras naga, tak bisa menghindarinya. Artus menjawab, aku akan mengikuti semua perintahmu, yang mulia raja. Scene kemudian berlanjut di Menara Miring. Kini Artus membuka semua armornya. Ternyata Artus terluka parah. Artus batuk-batuk hingga terengah-engah. Kemudian ia memegang dadanya. Apakah yang ada di dalam dada Artus? Apakah itu hati yang dikutuk? Dan apakah yang akan terjadi kepada Shadow yang juga ada di sana? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.